Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-13 dan 14 dari surah An-Nisa, yaitu yang menerangkan tentang ada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka berhasillah ia dalam ujian hidup di dunia ini. Tapi ada pula orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka gagallah ia dalam menjalani hidup di dunia ini. Hidup ini adalah sebagai ujian. Apabila disebut ujian, bermakna ada kuasa memilih. Memilih yang benar atau memilih yang salah. Sebelum ini Allah telah menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan anak yatim, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan warisan. Tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan anak yatim telah diterangkan, yaitu tidak boleh memakan harta anak yatim. Kemudian apabila sudah sampai waktunya, anak yatim sudah mampu untuk mengurus hartanya sendiri, maka serahkan harta anak yatim kepada anak yatim. Tahu kita mana yang harta kita, mana yang harta anak yatim. Tahu kita mana yang halal, mana yang haram. Kemudian di dalam hukum warisan pula, apabila meninggal dunia salah seorang ahli keluarga kita, kemudian kita menjadi salah seorang ahli warisnya, maka kita tahu bahagian kita berapa, kemudian bahagian ahli waris lagi berapa. Nah, apabila kita tahu bahagian kita hanya 1/4, ambil yang 1/4 itu saja. Apabila bahagian kita 1/6, ambil yang 1/6 itu saja. Kita tahu hak kita itu hanyalah yang 1/6 itu saja. Lain dari itu bukanlah hak kita. Yang halal bagi kita adalah hak kita. Yang bukan hak kita itu adalah haram bagi kita. Nah, hukum yang Allah tetapkan itu disebut sebagai batasan-batasan yang mesti dijaga. Yang di dalam batas, itu memang hak kita. Tetapi yang di luar batas itu sudah hak orang lain. Nah, batasan-batasan Allah itulah dia hukum-hukum Allah, maka ia mesti dijaga dan dipelihara. Yang menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan berupa hukum-hukumnya, siapa yang menjaganya bermakna dia telah taat.
Tapi barang siapa yang tidak menjaganya, dia langgar batas Allah itu, maka bermakna dia telah durhaka. Jadi ayat ini kaitannya dengan taat dan durhaka, tetapi masih lagi berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga di dalam dua ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini, bahwasanya apabila taat, Allah berikan balasan kebaikan untuk setiap orang yang taat, yaitu di hari pembalasan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian barang siapa yang durhaka, diberikan juga balasan di hari pembalasan, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Hidup di dunia ini sementara, sampai akhirnya, sampai masanya nanti akan dibawa ke akhirat untuk menerima balasan selama-lamanya. Maka apabila hidup di dunia ini adalah sebagai ujian yang sifatnya sementara, maka ia tidak sepatutnya dijadikan sebagai tujuan. Hendaknya yang dijadikan sebagai tujuan adalah akhirat. Apa sebab? Sebab akhirat adalah tempat yang abadi menerima balasan. Buat baik balasan baik, buat buruk balasan buruk. Buat baik dapat balasan baik, itulah dia kemenangan. Buat buruk balasannya buruk, itu adalah malapetaka. Bukan hanya kerugian, tetapi adalah malapetaka. Apa sebab? Sebab pada akhirnya akan disiksa. Di dalam ayat ini akan disediakan untuk orang yang durhaka itu siksa yang menghinakan. Apa sebab mendapatkan siksa yang menghinakan? Nanti kita akan sebut di dalam pengajian tafsir insyaallah. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pentingnya mentaati hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Jangan sampai durhaka kepada Allah, yaitu dengan meninggalkan hukum-hukum Allah, kemudian kita mengikuti kehendak hawa nafsu kita sendiri. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat, yaitu kita baca terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan, setelah itu barulah kita tafsirkan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Allah berfirman, tilka hududullah, itu dia ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan Allah di dalam ayat ini digunakan perkataan hudud, maknanya adalah batasan-batasan Allah. Hudud Allah, batasan-batasan Allah. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya, di dalam surga tersebut. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah dia kemenangan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar
batasan-batasannya atau ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu naran, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu azabum muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Kita ulang terjemahan dari awal ayat. Itulah, yaitu hukum-hukum yang telah Allah tentukan, itulah ketentuan-ketentuan Allah yang merupakan batasan-batasan Allah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang, pertama, ayat yang pertama tentang orang yang taat. Kemudian ayat yang kedua tentang orang yang durhaka. Jadi dua ayat ini tentang taat dan durhaka. Kalau disebut taat, bermakna kaitannya adalah dengan perintah ataupun larangan. Siapa orang yang taat? Orang yang taat, ada perintah Allah diikuti, itu namanya orang yang taat. Ada larangan Allah dijauhi, itu namanya taat. Kemudian siapa orang yang durhaka? Orang yang durhaka adalah ada perintah Allah ditinggalkan, durhaka. Ada larangan Allah, itu pula yang dibuat, itu namanya durhaka. Biasa kata durhaka ini juga dibawa kepada kedua orang tua, durhaka pada kedua orang tua. Ada perintah orang tua ditinggalkan, yang dilarang oleh orang tua pula yang dilakukan, itu namanya anak durhaka. Jadi apabila ada anak durhaka, ada juga manusia durhaka. Nah, kalau disebut kata taat ataupun durhaka, itu kaitannya dengan perintah ataupun larangan. Nah, kita ini sebagai manusia di muka bumi ini mesti mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, karena Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah yang mengatur hidup kita. Nah, ketika Allah mengatur hidup kita, Allah mengatur hidup kita itu dengan perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya. Di antara perintah Allah, jangan memakan harta anak yatim. Di antara larangan Allah, di antara perintah Allah adalah jaga harta anak yatim itu dengan baik. Kemudian apabila sudah sampai umurnya, berikan harta itu kepadanya. Perintah Allah ini dia warisan, bagi seperti yang Allah kehendaki. Itu adalah perintah Allah. Faridatan minallah, wasiyatan minallah. Sebagai yang difardukan dari Allah, sebagai yang diwasiatkan dari Allah. Jalankan. Maka apabila mau menjalankannya, berarti ia telah taat. Tak mau menjalankannya berarti telah durhaka. Taat berarti berhasil dalam ujian. Durhaka berarti gagal dalam ujian. Yang berhasil dapat surga, yang gagal dapat neraka. Nah, jadi hidup ini simple saja, sederhana sekali, tidak susah. Dan hidup di dunia adalah sebagai penentu hidup di akhirat nanti. Maka apabila salah memilih ketika hidup di dunia, kemudian gagal dalam ujian, maka akan menyesal selama-lamanya. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Akan kembali lagi ke dunia? Tidak. Kalau sudah mati, sudah sama seperti orang masuk pintu gerbang. Mati, masuk pintu gerbang, maka pintu gerbang itu ditutup dan tidak akan mungkin kembali lagi ke belakang. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, insyaAllah. Selanjutnya kita akan bahas ayat ini dengan lebih terperinci melalui tafsirnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Itulah dia ketentuan-ketentuan Allah. Itulah. Kalau disebut kata itulah, bermakna itu adalah kata penunjuk. Ismul isyarah, kata penunjuk. Kalau disebut kata penunjuk, bermakna ada yang ditunjuk. Kalau kita sebut itu, apa yang ditunjuk? Tiang. Itu dia tiang. Kalau tak ada yang ditunjuk, tak ada makna kata penunjuk. Itu yang mana? Tak ada maknanya kalau tidak diketahui yang ditunjuk. Jadi ketika Allah menggunakan kata penunjuk, berarti sudah diketahui yang ditunjuk itu apa. Yang ditunjuk itu adalah hukum-hukum yang telah diterangkan sebelum ini. Hukum-hukum apa yang telah diterangkan sebelum ini? Kalau kita mengawalinya dari surah An-Nisa, dari awal, maka adalah hukum tentang anak yatim dan hukum tentang warisan. Tetapi ulama tafsir menyebutkan bahwasanya karena ayat itu adalah satu kesatuan di dalam Al-Quran, maka kata itu tersebut bukan hanya hukum-hukum yang berkaitan dengan anak yatim dan warisan saja, tetapi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu makna itu. Itu hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, itu semua adalah hududullah. Hudud jamak dari had. Had itu maknanya adalah batas. Apa makna batas? Batas itu adalah sesuatu yang digunakan untuk memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Itu namanya batas. Biasa kita gunakan umpamanya batas rumah kita dengan batas tanah rumah kita itu dengan tanah orang lain umpamanya. Apa batasnya? Kita buat pagar lah umpamanya. Maka pagar itu disebut batas karena pagar itu memisahkan mana yang tanah kita, mana yang tanah orang lain. Nah, apabila sudah ada batasan, maka nampak mana tanah kita, mana tanah orang lain. Kalau mau menanam pohon, maka tanamlah di tanah kita sebelum batas itu. Jangan melewati batas pula, karena batas adalah pagar, jangan di luar pagar. Itu sudah tanah orang lain. Itu namanya melanggar batasan. Kemudian apabila mau membangun umpamanya, bangun di dalam batas kita saja. Nah, berarti yang menjadi hak kita silahkan, tetapi yang menjadi hak orang lain tidak boleh. Nah, kalau yang menjadi hak kita adalah harta kita sendiri, silahkan. Tapi kalau harta itu harta anak yatim, itu bukan hak kita, jangan. Jadi ada batasan. Kalau kita kaya, jangan makan harta anak yatim. Tapi kalau kita miskin, kita yang mengelola harta anak yatim, maka boleh makan. Tapi itu pun menurut yang patut, hanya untuk makan dan minum secukupnya saja, tidak boleh berlebih-lebihan. Begitu juga dengan pembahagian warisan. Kalau memang ya 1/6 saja, jangan lebih dari 1/6. Kalau lebih dari 1/6 itu bermakna sudah berada di luar batasan. Itulah dia batasan-batasan Allah. Jadi ketika disebut kata batasan, bermakna memisahkan antara hak dengan hak, antara hak kita dengan hak orang lain. Jadi sudah ada batasan. Di dalam Islam ini banyak sekali batasan. Batasan suami istri, ada hak suami, ada hak istri. Jangan ambil hak istri, itu namanya sudah melampaui batas. Ada hak orang tua, ada hak anak, dan seterusnya. Allah telah tetapkan hukum-hukum. Hukum-hukum itu adalah batasan-batasan. Tetapi pada hari ini ada manusia yang memiliki idealisme liberal. Liberal itu maknanya bebas. Bebas itu tanpa batas. Nah, hak dia, hak orang lain pun hak dia juga. Ini namanya sudah tidak lagi memperakui adanya batasan. Bahkan dalam perhubungan laki-laki perempuan juga tidak ada batasan. Itu yang dikenal sebagai free sex. Tidak ada batasan.
dengan istrinya ataupun dengan siapa saja, dia buat tanpa batasan, ini melampaui batas. Maka Allah melarang, tilka hududullah fala taqrabuha. Nah, perkara yang dilarang oleh Allah, Allah tidak cukup mengatakan jangan melanggar batasan, tidak, tetapi Allah menyebut fala taqrabuha, jangan kamu mendekatinya. Jadi untuk yang dilarang oleh Allah, jangankan melanggar batasan, mendekati batasan pun sudah dilarang. Maka tak boleh hukum berdua-duaan, itu tak boleh, haram hukumnya, berdosa. Bukan berzina saja yang berdosa, berdua-duaan pun juga berdosa. Apalagi nyanyi bersama-sama dalam suatu ruangan di karaoke, haram hukumnya. Dan ini nampaknya sudah menjadi biasa pada hari ini. Nah, sudah hilang batasan. Bahkan orang tua mempersilahkan anaknya untuk berdua-duaan. Ini kunci mobil, pergilah, ini malam tahun baru ini. Akhirnya sampai pagi, dah terlibat kemalangan, mati orang dilantak dibuatnya. Ini orang tua yang sudah tidak lagi membimbing anaknya supaya berada dalam batasan. Dan ini sangat memalukan, apalagi kalau ini datang dari orang yang sepatutnya dijadikan contoh dan teladan. Ini mesti diperhatikan, karena batasan ini sudah dilanggar. Bukan hanya dilanggar, tetapi sudah dihilangkan sama sekali. Kalau dilanggar masih nampak batasan itu, tetapi kalau sudah dihilangkan, sudah tidak ada lagi batasan. Macam perkara ini perkara yang boleh saja. Tilka hududullah, itulah dia batasan-batasan Allah. Sehingga apabila kata batasan ini kita sebut dalam terjemahan ketentuan-ketentuan, tapi secara bahasa maknanya adalah batasan, maka apabila disebut batasan, cepat fahami maknanya dia adalah yang memisahkan, antara yang satu dengan yang lain, antara hak dengan hak. Bahkan batasan itu lebih lagi antara hak dengan batil. Jadi batasan itu ada kalanya memisahkan antara hak dengan hak, ada kalanya batasan itulah memisahkan antara hak dengan batil. Tilka hududullah, itulah dia batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tadi sudah kita terangkan makna taat, kaitannya dengan perintah dan larangan. Ikuti perintah, taat. Jauhi larangan, taat. Nah, kita sudah terangkan kaitan dengan hukum. Hukum itu adalah kehendak Allah. Apabila kita mengikuti kehendak Allah, berarti itu taat. Ada dua kehendak. Allah punya kehendak untuk kamu seperenam, umpamanya. Kita pula punya kehendak, tak mau saya seperenam, saya mau setengah. Jadi ada dua kehendak, kehendak kita dan kehendak Allah. Orang yang taat, dia akur dengan kehendak Allah, dia akan kalahkan kehendaknya dan dia akan menangkan kehendak Allah. Itu orang yang taat. Orang yang durhaka, orang yang bagaimana? Orang yang durhaka, yang dia menangkan kehendaknya dan dia kalahkan kehendak Allah. Peduli apa saya dengan kehendak Allah? Yang penting kehendak saya. Nah, ini orang seperti ini adalah orang yang memendangkan kehendak hawa nafsunya. Maka orang seperti ini orangnya durhaka. Lawan taat, durhaka. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ada pula kata dan Rasulnya di sini. Apabila kita lihat sebelum ini, ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang hukum-hukum Allah, tetapi di sini ditambahkan dengan kata dan Rasulnya. Semestinya kalau hanya hukum-hukum Allah, cukup dengan mengatakan dan taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, karena sebelum ini berkaitan dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan.
Mengapa ditambah dengan kata dan Rasulnya? Ditambah dengan kata dan Rasulnya karena hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran itu akan diterangkan, akan dijelaskan, akan disempurnakan oleh Rasulullah. Umpamanya hukum-hukum tentang anak-anak yatim, tentang ahli waris, tentang warisan, bukan hanya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi pun juga. Umpamanya wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat itu mestilah kepada yang bukan ahli waris. La wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu kepada yang bukan mewarisi. Kepada anak angkat boleh, pada anak yatim orang lain boleh, tapi kepada ahli waris sendiri tak boleh. Dari mana kita dapat itu? Dari hadis Rasulullah. Maka hukum-hukum bukan hanya dari Allah, tetapi juga dari Rasulullah. Maka dalam ayat ini Allah sebut sekali, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan cukuplah bagi kami ini Al-Quran saja, kami tak perlu hadis lagi, orang ini adalah salah. Ada namanya gerakan anti sunnah, umpamanya anti hadis. Nah, gerakan ini terbantahkan oleh ayat Al-Quran ini. Sesungguhnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menerima Al-Quran dan sekaligus juga menerima hadis. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Rasul itu sebenarnya taat juga kepada Allah. Apa sebab? Sebab yang disampaikan oleh Rasul itu adalah wahyu Allah juga. Maka wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul sebenarnya juga adalah taat kepada Allah. Jadi satu ketaatan. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Niscaya akan dimasukkan ia ke dalam syurga. Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul, balasannya adalah akan dimasukkan nanti di akhirat ke dalam syurga. Karena berhasil dalam ujian. Kita di dunia ini di antara dua pilihan, kalau tidak taat durhaka. Dan kuasa memilih ada pada kita. Mengikuti perintah Allah, kita memiliki kuasa untuk mengikuti perintah Allah. Kemudian meninggalkan perintah Allah pun kita juga punya kuasa. Karena ada orang yang memilih untuk meninggalkan perintah Allah. Ada kuasa pada diri kita. Nah, kuasa memilih itu disebut ujian. Jadi apa makna ujian? Ujian itu maknanya adalah adanya kuasa memilih. Itu makna ujian. Anak kita masuk ujian karena diberi kuasa memilih. Ada pertanyaan A, B, C, D, kemudian diberi kuasa memilih kepada anak. Anak tidak dipaksa. Ini nomor 1 pilih A, nomor 2 pilih C. Tidak, anak tidak dipaksa. Anak diberi kuasa memilih. Pilih A boleh, pilih B boleh, pilih C boleh, pilih D boleh. Itulah dia ujian, adanya kuasa memilih. Tetapi mesti pilih yang benar. Jawaban yang benar, maka lulus dalam ujian. Jawaban yang salah yang dipilih, gagal dalam ujian. Hidup ini secara keseluruhan adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalan? Ini sekarang sedang diuji nih. Mendengarkan pengajian, ada kuasa memilih. Saya mau mendengarkan pengajian. Mau tidur, boleh. Pilih duduk di belakang tiang sana. Ada kuasa memilih? Ada. Mau duduk depan, boleh. Duduk belakang, boleh. Mendengarkan, boleh. Tidur pun juga boleh. Ada kuasa memilih. Dengan adanya kuasa memilih, bermakna kita ini sedang diuji oleh Allah dalam belajar. Salat juga begitu.
Puasa juga begitu, mau sholat boleh, tak sholat pun ya ada kuasa memilih. Tetapi ketika pilih sholat, bermakna memilih menjalankan perintah Allah, berhasil dalam ujian. Tak mau sholat, oh bermakna telah memenangkan kehendak diri sendiri dan mengalahkan kehendak Allah, bermakna durhaka, tidak taat, berarti gagal dalam ujian. Dan masing-masing kita sudah mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada masing-masing kita perkara yang buruk yang mesti dijauhi dan perkara yang takwa yang mesti dilakukan. Jadi ketika Allah menyebut yudkhilhu jannatin, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, balasan bagi orang yang berhasil dalam ujian. Berhasil dalam ujian ketika di dunia, maka akan dimasukkan ke dalam surga ketika di akhirat kelak. Surga itu surga yang menyenangkan. Allah terangkan di sini tanda surga itu menyenangkan, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau disebut mengalir di bawahnya sungai-sungai, seperti apa bayangannya? Berarti surga itu tempat yang tinggi, kemudian di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Karena ketika disebut mengalir di bawahnya sungai-sungai, bermakna sungai-sungai tersebut ada di bahagian bawah surga tersebut. Satu sungai? Tidak, banyak sungai. Itu adalah tempat yang indah dan menyenangkan. Kita pun kalau berkemah cari di tepi sungai. Kalau mau pemandangan yang bagus, nah kita pergi ke tepi sungai, tengok air mengalir, apalagi air mengalir deras mengeluarkan bunyi, oh suasana sangat indah dan menenangkan. Begitulah kehidupan di dalam surga. Bagi siapa? Bagi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Berapa lama di dalam surga? Khalidina fiha, kekal dalam surga selama-lamanya. Allahu Akbar. Maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Menjadikan dunia sebagai tujuan, maka nanti akan melakukan pelanggaran, kemudian tidak mendapatkan balasan kebaikan di akhirat yang abadi. Kecewa nantinya. Wadzalikal fauzul azim, dan itulah dia kemenangan yang besar. Digunakan kata kemenangan di sini, ada isyarat di dalamnya. Karena kalau disebut kata kemenangan, bermakna kapan dikatakan kemenangan ini? Berlawan, itu maknanya kemenangan. Kita berlawan dengan orang lain, kemudian kita menang, orang itu kalah. Kalau disebut kemenangan, maka kaitannya dengan perlawanan juga. Maka tafsirannya adalah ketika di dunia ini, sebenarnya kita ini sedang berlawan ketika di dunia, yaitu berlawan dengan kehendak hawa nafsu kita yang menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Allah pula menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Mampu tidak kita memenangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita melakukan kebaikan dan mengalahkan kehendak hawa nafsu kita yang menyuruh kita melakukan keburukan. Mampu memenangkan kehendak Allah, maka itulah dia kemenangan yang besar, karena kemenangan itu nanti buahnya akan didapatkan di akhirat yang abadi, yaitu kebaikannya akan kita nikmati untuk selama-lamanya. Tapi ramai orang hanya melihat kepada dunia yang sementara itu, kemudian menggadaikan, mengabaikan akhirat yang abadi. Orang yang seperti ini tidak bijaksana, bahkan tidak pintar, tidak cerdik di dalam memahami hidup ini. Tapi kadang-kadang pula orang yang seperti itu pula yang mengatakan orang yang mempertimbangkan akhirat itu sebagai orang yang bodoh. Bodoh lah dia. Ada peluang untuk kaya cepat, dia tak mau.
Padahal inilah masanya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan modal yang sedikit-dikitnya. Ini peluang, tapi dia pula memang lurus tabung lah dia ini. Maka ini bodoh lah orang. Orang yang memandang ke akhirat itu pula yang disebut sebagai bodoh. Padahal orang yang memandang ke dunia saja itu yang bodoh sebenarnya. Sebab dia telah menggadaikan yang kekal dengan yang sementara. Ayat berikutnya adalah sebaliknya, yaitu kalau tadi adalah barang siapa yang taat, sekarang pula adalah barang siapa yang durhaka. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kita sudah terangkan dari mana durhaka, yaitu tidak mau mengikuti perintah Allah, bahkan larangan Allah pula yang dibuat. Kalau kaitan dengan anak yatim, dia bukannya menjaga harta anak yatim, tapi menghabisi harta anak yatim. Padahal yang dilarang oleh Allah itu durhaka namanya. Apabila ada hukum faraid, dia tak mau menjalankan hukum faraid. Dia ambil juga adat yang sudah lapuk, tak berguna itu. Maka dia adalah orang yang durhaka kepada Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar batasan-batasannya. Tadi sudah disebutkan kata hudud, sekarang disebutkan sekali lagi kata hudud. Makna ia adalah sebagai penekanan, jangan sampai melanggar batasan Allah. Seperti apa yang telah Allah tetapkan hukum-hukumnya, dan itu merupakan batasan-batasan yang mesti dihormati, maka laksanakan. Jangan melanggar batasan. Barang siapa yang melanggar batasan, yudkhilhu naran, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini di akhirat kelak. Kalau tadi yang taat dimasukkan ke dalam surga, yang durhaka dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Kalau disebut kekal selama-lamanya, berarti ini orang yang dimasukkan ini bukan orang beriman lagi ini. Ini pastilah orang kafir. Maka tafsirannya bermakna yang dimasukkan ke dalam neraka ini adalah orang yang kafir. Mengapa disebut dia kafir? Sebab ada hukum Allah ditinggalkan, sementara yang dia laksanakan adalah yang dia tetapkan sendiri dengan dirinya sendiri. Nah, apabila dia melaksanakan yang dia tetapkan sendiri dengan dirinya sendiri, bermakna dia telah menutupi keberadaan Allah. Menutupi itu maknanya kafarah. Orang yang menutupi keberadaan Allah dengan menjalankan hukum selain hukum Allah, bermakna dia adalah kafir. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi keberadaan Allah. Ada hukum Allah tapi tidak dilaksanakan, hukum selain Allah yang dijalankan, bermakna dia telah kafir kepada Allah. Nah, kalau sampai ke tahap kafir kepada Allah, tidak mau menjalankan hukum Allah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kalau orang itu beriman hanya melanggar saja dan dia tidak dimasukkan ke dalam golongan kafir, dia tidak kekal dalam neraka selama-lamanya. Hanya diazab dan disiksa sampai batas tertentu, kemudian Allah dengan rahmatnya mengeluarkannya dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Pada akhirnya akan dimasukkan dalam surga juga. Tetapi kalau kafir, itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga, akan ditetapkan di dalam neraka selama-lamanya. Jadi hati-hati dengan hukum Allah, hati-hati dengan batasan-batasan Allah, hudud Allah. Di saat hudud Allah itu diabaikan dan ditutupi keberadaan batasan Allah itu dengan hukum-hukum yang kita buat sendiri, maka bisa membuat kita menjadi kafir dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Berat. Ini perjuangan pada hari ini. Karena banyak negara, banyak negeri tidak menjalankan hukum Allah. Hukum Allah umpamanya, apabila orang mencuri,
potong tangannya. Itu hukum Allah itu. Dan tak boleh diganti dengan penjara. Tak boleh diganti dengan penjara, bermakna telah menutupi hukum Allah. Itu kafir itu. Itu perbuatan kekufuran. Apabila berzina, sudah berumah tangga, masih berzina juga, hukum Allah adalah dirotan, dilecut, dicemeti, dirajam sampai mati. Tidak boleh diberi peluang untuk hidup. Sudah berumah tangga masih berzina juga, hukuman mati untuknya, dirajam. Tak cukup dengan dipenjara saja, apalagi sekarang dipenjara pun tidak. Dia suka sama suka, Ustaz. Oh, itu sudah membuat hukum sendiri. Itu kafir apabila menutupi hukum Allah. Hanya saja kita ketika menyebutnya kafir ini, maka kita berhati-hati menyebutnya kepada orang. Karena ketika kita menyebutnya kepada orang, kita menghukum orang tersebut. Ini banyak implikasinya, apanya, akibatnya. Tetapi dari sisi keilmuan, kita mesti menyebutnya. Kemudian ketika menuduh seseorang, nah itu yang kita menahan diri. Jadi kita menahan diri dari menuduh orang. Apa sebab? Sebab mungkin karena kebodohan, mungkin juga karena kelalaian, mungkin juga karena ketakutan untuk menjalankan hukum Allah, dan seterusnya. Banyak alasan. Hati kecilnya sebenarnya mau menjalankan hukum Allah, tapi penjajah ini terlalu berat untuk dihadapi ini. Karena kuasa asing memastikan kalau kamu jalankan hukum Islam, maka kamu akan mendapat ancaman. Akhirnya takut-takutlah menjalankan hukum Islam. Padahal hukum mana lagi yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Hukum mana lagi yang lebih baik dari hukum Allah? Tak ada lagi. Sekarang perzinahan merata-rata. Apalagi di malam tahun baru kemarin. Oh, sangat. Karena hukum jahiliyah yang berlaku. Akhirnya laki-laki, perempuan melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Dan banyak yang mesti disebut. Tetapi itulah dia tantangan kita pada hari ini. Kalau mau merubah masyarakat, mesti berubah dengan sistem yang benar. Dan sistem yang benar itu adalah yang datang dari sisi Allah. Siapa yang membaca surat kabar hari ini di Riau Pos juga ada disebutkan banyak undang-undang yang memang telah salah ditetapkan. Dan menetapkannya itu memang bersengaja salah karena ada kepentingan di dalamnya. Karena manusia yang buat, manusia itu punya hawa nafsu. Maka apabila dia punya hawa nafsu, pasti ketika dia menetapkan sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Maka memang dibuat undang-undang yang memang untuk kehendak hawa nafsu. Maka dipesankan, hei anggota DPR, buat undang-undang nih. Nah, maka anggota DPR pun baik, sami'na wa ata'na. Tapi beri kami sekian untuk meluluskan undang-undang ini. Aman itu. Semua bisa diatur. Akhirnya karena semua bisa diatur oleh manusia yang berlainan antara satu dengan lain kehendaknya, akhirnya satu pun tak bisa diatur. Karena semestinya yang mengatur manusia yang berlain-lainan itu adalah yang mengatur alam semesta ini, sehingga semuanya tunduk kepada pengatur yang tunggal, dan itu yang membuat mereka menjadi aman karena diatur oleh yang satu. Kalau sekarang ini bukan yang satu mengatur, banyak yang mengatur. Kalau mobil itu ada 2 supirnya, apalagi 3 supirnya. Itu alamat mobil itu akan masuk ke lembah, tidak akan mungkin sampai ke tujuan. Lembah di kiri kanan,
Kata yang satu belok kanan, kata yang satu belok kiri, memperebutkan steering. Akhirnya tak lurus lagi jalan mobilnya, jatuh ke lembah. Begitulah nasib pada hari ini, karena semua mau mengatur dengan kehendak hawa nafsu. Kalaulah mau menyadari, kembalikanlah kepada yang mengatur alam semesta ini, selesai masalah. Tapi tak mau selesai. Suami mau mengatur, istri juga mau mengatur. Macam mana dalam rumah tangga dua pengaturnya? Anak bingung, siapa yang mau diikuti ini? Kata ayah, buat. Kata mak, jangan buat. Anak pun bingung. Maka inilah dia masyarakat bingung. Masyarakat bingung karena dia tak mendapatkan satu kepastian dalam menjalani hidup. Sementara hidup ini mesti dijalani dengan pasti-pasti. Yudkhilhu naran khalidan fiha, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Apabila kita lihat, coba bandingkan antara dua ayat ini. Ketika untuk orang yang taat, Allah menyebut Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga. Disebut kata surga itu dalam bentuk jamak. Kemudian untuk orang yang durhaka, Allah menyebut Allah memasukkannya ke dalam neraka. Allah tidak menyebutnya niran, tidak, tapi naran. Naran itu bentuk satu. Jadi untuk orang yang taat, Allah sebut bentuk banyak. Untuk orang yang durhaka, Allah sebut bentuk satu. Maka untuk orang yang taat, khalidin, bentuk jamak itu. Siapa yang belajar bahasa Arab, ini jamak muzakkar salim. Kemudian untuk orang yang durhaka, Allah sebut bentuk satu, khalidan. Allah tak sebut khalidin, tidak. Padahal orang yang masuk neraka itu satu atau banyak? Banyak, lebih banyak masuk neraka daripada masuk surga. Betul. Tak percaya? Macam ragu-ragu pula. Lebih banyak masuk neraka dari masuk surga. Maka jangan terpedaya dengan hukum mayoritas. Mayoritas manusia masuk neraka, minoritas yang masuk surga itu sedikit sekali. Dan orang kaya banyak masuk neraka. Yang banyak masuk surga itu adalah orang miskin. Mau kaya mau miskin? Mau kaya tapi masuk surga. Baik, kita kembali ke ayat ini. Mengapa untuk orang yang taat bentuk banyak dan untuk orang yang durhaka bentuk satu? Jawabannya adalah karena orang yang taat ketika dimasukkan ke dalam surga, mereka itu dimasukkan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, bersama-sama. Kalau ayahnya ibunya masuk surga, bersama ayah ibunya. Kalau anak-anaknya masuk surga, satu keluarga masuk surga, beramai-ramai, bersama dengan Nabi, dengan orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Mereka ini semua bersama-sama masuk dalam surga. Dan ketika di surga, mereka akan berhadap-hadapan ala sururin mutakabilin, di atas dipan-dipan mereka berhadap-hadapan. Jadi bersama-sama. Itu dalam surga, suasana bersama-sama. Tapi kalau dalam neraka tak ada bersama-sama. Meskipun ramai masuk neraka, tetapi menjalani azab sendiri-sendiri dan tidak mampu untuk melihat orang lain. Apa sebab? Sebab menanggung siksa sendiri pun sudah tidak mampu. Sudah tak mampu lagi. Sehingga tidak punya peluang lagi untuk melihat orang lain. Karena menanggung diri sendiri saja sudah tidak ada peluang lagi. Menanggung diri sendiri saja itu sudah menyibukkan dirinya sehingga tidak ada peluang lagi untuk melihat orang lain. Jadi mengapa disebut dalam bentuk satu? Karena orang yang masuk dalam neraka itu dia menjalani azab dalam neraka sendiri-sendiri.
macam di sel-sel penjara itulah agaknya, yaitu satu kamar satu orang, satu kamar satu orang, satu kamar satu orang. Tapi apakah satu orang saja dalam penjara? Tidak, dalam penjara banyak, tapi menjalani azab sendiri-sendiri. Mengapa Allah sebut bentuknya seperti ini? Supaya menerangkan di dalam surga itu menyenangkan, sementara di dalam neraka itu mengerikan, karena menjalani azab sendiri dan keseorangan dan selama-lamanya. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Mengapa digunakan kata menghinakan di sini? Azab yang menghinakan karena dahulu ketika di dunia tidak mau menjalankan hukum Allah, bermakna dia telah menghinakan Allah. Siapa dia? Dia itu ciptaan Allah. Yang memberikan segala sesuatu di dalam hidupnya adalah Allah. Pendengaran, penglihatan, mata, hati, pasangan hidup, harta, benda, semua Allah yang beri. Kemudian Allah turunkan hukum-hukumnya supaya dipatuhi, dihormati. Tapi dia pula, dia tinggalkan, dia campakkan hukum-hukum Allah. Kemudian dia ikuti hukum-hukum yang dia buat sendiri, bermakna dia telah menghinakan Allah, maka untuknya azab yang menghinakan pula. Apa yang dibuat, itu yang akan didapat. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Menghinakan dahulu di dunia, maka akan dihinakan di akhirat. Maka dua ayat ini tentang dua manusia atau dua keadaan manusia, yaitu yang taat dan yang durhaka. Yang manakah kita? Pilih sajalah. Yang taat atau yang durhaka? Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang taat. Kalau mau dimasukkan ke dalam orang yang taat, ada hukum-hukum Allah hormati, ada perintah Allah ikuti, ada larangan Allah jauhi, maka insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang besar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.